Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah Syekhana Mu'allif al-Kitab al-Imam Muhammad al-Ghazali wa usulihim wa furahim. Anallahu yataghashsha bi rahmal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi barakatihi wa bikam fid dharain. Ila an qala walau nadarta fi tashrih al-a'dha wa fahasta an adadil uruqi wal a'sab wal 'adali wal 'izami wasyarayaini wal awradah summa ila al-a'dha al-aliyah allati uiddat lin nafas wa li jazbi at-ta'ami summa li hatmihi summa li daf'ihi. Walau nadarta, jikalau engkau melihat, engkau memperhatikan atau engkau merenungkan, ya, karena nadhara itu melihat bil basar wal basirah. Fi tashrihil a'dha, pada anatomi tubuh kita, ya. Wa fahasta, dan engkau meneliti an adadil uruq, jumlah urat-urat kita, wal a'sab, yaitu saraf-saraf kita, ya, wal adal, dan otot kita, wal izam, tulang-tulang kita, wasyarayain, dan juga pembuluh arteri kita, wal auradah, pembuluh vena kita. Intinya kita lihat tuh anatomi tubuh kita. Summa ilal a'dha, kemudian kita lihat lagi, kita teliti lagi kepada anggota, ya, organ mekanis kita. Allati, yang mana uiddat lin nafas, yang dipersiapkan untuk nafas. Ini bisa dibaca nafsi atau nafasi, ya. Boleh diri, boleh nafas, ya. Wali jazbit ta'am, dan juga kita melihat itu dipersiapkan untuk apa? Untuk menarik makanan atau nutrisi. Summa lihatmihi, kemudian untuk mencernanya. Summa lidaf'ihi, kemudian untuk membuang dari kotoran-kotorannya. Wa ilal alati allati khuliqat litanasul, dan coba kita renungkan lagi, kita teliti lagi kepada alat-alat yang diciptakan Allah untuk orang berproduksi, bereproduksi, melahirkan. Wa ra'aital ajaiba. Nah, poinnya di sini. Engkau akan melihat berbagai macam ajaib, keajaiban fi khidmati ba'diha li ba'd. Bahwasanya itu satu sama lain anggota tubuh kita saling bantu membantu bid-darurah, ya, secara pasti. Artinya bukan berdasarkan instruksi, otomatis begitu, ya. Itu sudah otomatis tuh. Itu keajaiban dari Allah yang bisa kita lihat di dalam diri kita. Summa ba'da faragika min tashrihil ajsami, kemudian setelah kita selesai daripada mengkaji anatomi tubuh kita, ya, nazarta fi tafsili quwatil kal ajsami, engkau coba perhatikan, engkau renungkan, engkau teliti akan perincian kekuatan anggota tubuh itu, ya. Jadi kan anggota tubuh kita bukan hanya sekedar dia itu berfungsi, tapi memiliki kekuatan, ya, memiliki daya, ya. Wastaqsaitahu, dan engkau maksimalkan hal tersebut bima'rifati haqaiqil ulumit tibbiyah, dengan cara engkau mempelajari hakikat-hakikat ilmu yang berdasarkan ilmu kedokteran. Ya, jadi kalau kita pengen lebih tahu dalam lagi gitu, ya, tentang bagaimana keistimewaan diri kita, tentang bagaimana keajaiban ciptaan Allah ini dalam diri kita, kita pelajari ilmu apa tadi? Kedokteran. Jadi dokter kita.
laqadaita minha akhiral ujbi, maka engkau akan sampai ya dengan sebab itu akan puncak ketakjuban ya. Jadi kita akan makin takjub lagi sama ciptaan Allah gitu ya. Fata'isan liman kafara billah, maka celaka orang yang kufur kepada Allah. Celaka tuh orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Wa ghafala an qaulihi ta'ala, dan dia lalai terhadap firman-Nya, wa fil ardi ayatun lil mukinin. Sungguh pada bumi atau di dalam bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Maksudnya ini lil mukinin ya, ini namanya majas ya, akli bisa juga ya. Artinya ya, tanda-tanda bagi orang yang ragu menjadi yakin gitu. Nah kalau udah yakin ngapain menjadi tanda dengan gitu ya. Justru ya ini buat orang menjadi yakin gitu. Tuh. Wa fi anfusikum, juga tanda itu terdapat pada diri kalian yang kemarin kita bahas tuh ya, bukan hanya sekedar zahirnya tapi batinnya. Ya, afala tubsirun, tidakkah kalian itu menggunakan basirah kalian? Bal wa fi kulli syai'in, bahkan kata Imam Ghazali, pada setiap sesuatu lahu syahidun, itu bisa menjadi tanda, menjadi bukti, menjadi dalil ya dulu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Allah itu esa tuh ya. Semua tanda-tanda yang Allah ciptakan kalau kita teliti pasti kita akan mendapatkan Allah. Fa inna ma tuwallu fa thamma wajh Allah. Ya, pernah kalau nggak salah saya bilang ya, segala ilmu itu akan menuntun kita kepada Allah. Ya, ilmu apa aja? Ilmu fikih ente pelajari ketemu sama Allah. Ilmu lukis ketemu sama Allah. Ilmu anatomi ketemu sama Allah. Sampai musik ketemu, semua ilmu. Di ujungnya akan menuntun orang untuk mengenal siapa pencipta ilmu itu. Gitu. Wa man lam yu'min billah, siapa orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani Allah, alal jumlah secara global, falaisa minal uqala, maka dia bukan orang yang memiliki akal, bukan termasuk orang yang berakal. Kenapa? Orang yang berakal pasti beriman kepada Allah, karena betapa dahsyatnya ciptaan Allah ya. Makanya kita jangan masuk ke ranah zat ya. Jangan membicarakan zat Allah tapi bicarakan ciptaan Allah gitu. Takjub kita. Kemarin tuh kenapa kita jangan bicarakan zat Allah? Jangankan kita bicarakan Allah ya, kita bicarain sesuatu yang akan datang aja kita nggak tahu. Kemarin janin tidak akan mengerti kondisi bayi, bayi tidak akan mengerti kondisi orang dewasa. Tuh, begitu terus, kita nggak bakal tahu. Wa huwa akhassu min an yukhataba bimithli hadhil kalimat, dan orang yang tidak beriman kepada Allah, kembalinya ke man lam yu'min billah, orang yang tidak beriman kepada Allah akhassu, itu sangat hina ya, min an yukhatab, diajak bicara, bimisli hadhil kalimat, dengan kalimat semacam ini ya. Nggak pantas kalau bahasa kitanya akhos tuh nggak pantas, orang nggak yakin dengan Allah, nggak beriman kepada Allah diajak ngobrol kayak begitu. Kan Allah sedang menghitab kita, afala tubsirun, emang ente nggak lihat gitu. Nggak pantas omongan kayak begitu dinisbatkan kepada orang yang tidak beriman. Wa inna ma kalamuna ma'aman saddaqa bil jumlah, hanya saja perkataan kami ini kami tujukan kepada orang yang saddaqa, yang mentasdik, yang percaya bil jumlah secara umum. Walaupun tidak secara terperinci, umum global dipercaya, itu omongan kita buat dia. Fanad'uhu, dan kami ajak ia, ilal bahsi, untuk meneliti an sunillah, akan ciptaan-ciptaan Allah. Itu ya, makanya tidak ada, kalau kata guru saya, nggak ada dikotomi ilmu. Ilmu semua ilmunya Allah. Jangan dibilang orang yang belajar fisika bukan belajar ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu. Kimia ilmunya Allah, biologi ilmunya Allah. Bahkan kalau kita pelajari itu semua itu lebih bagus ya. Setelah kita belajar yang fardu ain, kita belajar fikih, tauhid, tasawuf, nah kita belajar itu, makin kuat keimanan kita gitu. Litasdada fi qalbihi 'azamatullah wa jalaluh. Kenapa kita belajar ilmu tentang itu?
ilmu biologi, fisika, kimia dan sebagainya, litazdada fi qalbihi, agar bertambah di dalam hatinya keagungan ya Allah, wa jalaluhu, kebesaran Allah tuh ya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, ya Allah maha suci engkau, tidak ada yang sia-sia yang engkau ciptakan ya. Ada orang nyari itu ular Allah ciptain buat apa ya gitu. Ya ular gitu kan lagi rame itu ular tuh, ternyata ular makanannya apa? Tikus gitu. Tikus makanannya apa? Duit rakyat kan gitu ya. Itu sistem itu ya nama. Tikus cuman rapi ya kalau itu ya, rapi dia. Jadi semua ada ciptaannya, ada apa? Ada fungsinya, nggak ada yang nggak ada fungsinya. Sekarang kalau kita mikirin ya, tomcat buat apaan tomcat ya gitu. Ya, nah saya kena tomcat nih, leher saya itu kena tomcat, digigit tomcat ya. Ternyata fungsinya apa? Dokter bisa buka puasa tuh. Ya kan kita berobat tuh bayar tuh. Kan makan dia tuh, gara-gara tomcat dokter jadi ada kerjaannya. Minimal itu, yang lain belum tahu dah. Kalau secara ini kita belum tahu tomcat diciptakan makanan siapa, dia kan ada rantai makanan tuh. Apa raka gadoin kali gitu diemut pakai nasi gitu, biar enak pedas-pedas dikit gitu. Itu dahsyat itu tomcat itu ya. Kecil bentuknya, tapi pengaruhnya kayak koreng kan gitu. Luar biasa. Ya. Tahu yang namain tomcat siapa itu ya? Ya. Tom and Jerry kali ya. Tom itu kan cat gitu ya. Jadi tomcat gitu. Apa nama aslinya dia? Nggak ada yang tahu ya. Tuh, namanya aja nggak tahu ente gimana di dalam diri tomcat tuh ya. Tuh. Kita ini bodoh udah. Gitu ya. Makanya Allah kasih ilmu tuh ya. Wa yazdada bisababihi, dan bertambah dengan sebabnya, dengan sebab kita meneliti dari ciptaan Allah, yakinuhu, keyakinannya, wa imanuh. Bismillah. Padahal kalau Nabi nggak pakai meneliti, Nabi yakin nama Allah nggak pakai meneliti. Ya, Allahumma inna nas'aluka yakinan sodikon. Kita minta tuh setiap subuh kan ya, yakinan. Kenapa kita minta seperti itu? Karena buat neliti modalnya gede. Kita nggak usah capek-capek kita neliti nih kucing ini. Sebenarnya nggak usah. Kita minta sama Allah yakin, gitu. Yakinan sodikon. Apa terusannya? Ya. Laisa ba'da hukum, kada setelahnya itu. Ya. Kita minta nanti ujungnya kita bisa meyakini dan naik iman kita kepada Allah. Wa yatafaqama bihi ta'zimuhu wa ijlaluh, sehingga bertambahlah dengan sebabnya ta'zimuh, rasa ta'zimnya ia kepada Allah dan pembesarannya kepada Allah. Wa kullu ma la yudraku bil hawas wa innama yudraku bil akal biwasitati athari. Ya, setiap apa yang tidak dapat ditangkap, dipahami dengan anggota tubuh, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, wa innama, hanya sanya yudrok, dia bisa ditangkap bil akli, dengan akal. Ya. Jadi kalau ada orang nyari Allah pakai mata nggak ketemu. Ya, keberadaan Allah itu bisa kita cerna dengan apa? Akal. Ya. Biwasitati athari, melalui perantara efeknya. Nah, ada efeknya. Angin kita nggak lihat angin. Siapa yang bisa lihat angin? Warnanya apa angin? Merah. Ya kan, dikerokin merah tuh. Bukan. Tapi asarnya angin ada gak? Ada. Kita berasa hembusannya. Tuh. Nah, itu namanya asar. Ya, jadi sesuatu yang nggak ada belum tentu nggak ada. Bisa jadi ada tapi dengan sebab apa tadi? Asarnya. Ya, gitu. Ingat ya, asarihi. Itu ya. Kayak orang, kayak siapa, Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, ditanya bagaimana engkau meyakini adanya Allah. Ya, beliau kalau nggak salah ngasih umpama al-ba'ir tadullu alal, ya apa, al-ba'rah tadullu alal ba'ir, adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta, atau jejak langkah unta itu berarti ada unta lewat gitu. Ya, nggak mungkin nggak ada. Fasabilus tiqsa'i ma'rifatih, maka jalan ya yang maksimal dalam kita mengetahui atau mengenalnya. Bagaimana cara yang paling maksimal untuk kita bisa mengenal Allah atau mengenalnya? Istiqsa'un nadhar fi atharihi. Kita maksimalkan ya pandangan kita, pikiran kita, tafakur kita dalam asarnya. Ingat tuh. Kita jangan fokus kepada yang enggak adanya, tapi asarnya itu. Ya.
Jadi kalau kita memikirkan Allah yang gaib ya sulit. Tapi asarnya ada gak Allah? Ada. Nah, asarnya aja. Itu alam ciptaannya Allah. Fokus di situ gitu. Ya gitu. Jadi jangan menerka-nerka yang gaib. Kita nggak mampu gitu. Ya contoh ya. Ada kasus ada seorang santri gitu. Dikit-dikit ngasih hadiah ke guru, dikit-dikit takzim, bantu guru dan sebagainya. Kan banyak tuh kasus begitu. Kita kan pengen menerka nih orang cinta nggak sama guru. Kita nggak bisa menerka cinta nggak kelihatan. Tapi yang kelihatan apanya? Asarnya, efeknya, dampaknya. Nah yang kita pikirin itu. Kalau ada orang sering ngasih hadiah, ada kaidah kan gitu. Apa kaidahnya? Tidak semua yang memberi karena cinta. Tapi orang cinta pasti apa? Poin 1 checklist gitu. Ada orang sering nolong, hadir di saat gurunya lagi kesepian, nggak ada yang nemenin, nah itu cinta, checklist 2, gitu aja, fokus sama asarnya aja, af'al kalau bahasa kita apanya, af'alnya aja gitu ya, jangan kita fokus dengan sesuatu yang nggak ada, karena susah kita mencernanya. Bal nadribu mithalan yaqrubu min fahmil khalqi kafah, akan tetapi kami akan berikan contoh, nadribu mithalan, ingat ya. Ada seorang ustadz di channel YouTube-nya bilang doroba itu bisa bermakna memberi contoh. Jadi kalau misalnya anak nggak mau sholat, pukullah, idrib gitu. Nah kata dia, itu pemahaman, ada pemahaman lain katanya. Karena makna lainnya adalah memberikan contoh. Jadi kalau ada anak nggak mau sholat, idrib maknanya bukan pukul, tapi kasih apa? Contoh. Itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena doroba yang bermakna ngasih contoh itu harus ada kata misalan. Harus ada kata mathalan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan gitu. Kalau di kalimatnya idrib doang nggak ada misalannya, maka maknanya mukul, selesai gitu. Ini ya nggak lepas manusia dari kesalahan ya gitu. Tapi artinya pelajarannya tadi ya nggak semua doroba maknanya mukul. Tapi kalau maknanya yang lain pasti ada idiom katanya gitu. Ya. Doroba fil art. Maknanya apa doroba fil art? Mukul-mukul bumi gitu. Bukan. Maksudnya berjalan di atas muka. Begitu maknanya ya. Jadi tergantung kata setelahnya. Gitu ya. Ini buat para santri, dalemin pelajaran bahasa ya, karena bahasa itu penting. Ya. Nah ini beliau memberikan contoh yang dekat dengan pemahaman orang secara umum. Ya karena memang yang namanya contoh itu kadang pakai contoh yang dekat, yang umum orang paham, ada contoh yang jauh. Contoh. Saya pernah ngasih contoh gini. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, apa maksud dari kalimat itu? Raka apa raka maksudnya? Iya, itu yang ditangkap sama raka. Tapi kalau saya ngomong mungkin sama orang khusus, sama orang-orang yang punya daya tingkat pemahaman yang tinggi, dia memahaminya nggak sama kayak raka. Wa alamatu jazmihi, tanda orang itu jazm, ya, yakin adalah sukun, dia tenang hatinya. Orang kalau udah yakin tenang nggak? Tenang. Ya. Kata temennya nih yang kaya, dia CS banget sama dia. Ntar gampang udah. Lebaran lu gue yang nanggung. Wah. Karena dia yakin, tenang nggak? Allah bilang, wa man yattaqillaha yaj'al lahu, tenang nggak? Wa alamatu jazmihi, tanda orang yakin, jazm adalah ketenangan. Nah itu beda nggak pemahamannya? Itu jelasin. Makanya kalimat-kalimat ulama tuh jangan disepelekan ya. Jangan kita bilang ulama ngomong itu lagi. Yang ente tangkap tuh yang zohirnya. Makanya tangkap yang batinnya gitu. Saya kalau ngaji sama guru, mungkin kitabnya udah saya baca atau kitabnya saya tahu, tapi saya tangkap sesuatu yang dibalik itu. Itulah tugasnya kita sebagai seorang thalib, jangan sekedar menangkap makna isyarat yang zohir, tapi maknanya yang batin. Itu banyak itu. Gitu ya. Makanya jangan pernah bosan ngaji. Ya, Imam Suyuti naik ngaji sama gurunya, kata gurunya, ya Suyuti, i'rab Zaidun qaimun. Zaidun qaimun gampang katanya. Di balik kata Zaidun qaimun terdapat 118 ilmu kata gurunya. Allahu Akbar tuh. Karena gurunya punya makrifat yang lebih tinggi. Yang dilihat Imam Suyuti sama gurunya beda. Sama antum sama aneh begitu. Jadi kita nggak boleh ngeremehin ulama. Kenapa? Kalau kata kita ini biasa-biasa, tapi kalau kata ulama ini luar biasa. Ya, makin tinggi makrifat kita, makin kita mengagungkan ilmu tuh. Apa contohnya?
fama min faqihin illa wa qad taqada fil madhkurina minal ulama. Maka tidak ada seorang faqih, seorang ahli fikih illa melainkan dia meyakini ya fil madhkurin pada yang demikian itu dari ulama. Artinya ya setiap seorang faqih itu pasti memiliki keyakinan terhadap ulama-ulama seperti Imam Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihima dan selainnya. Rutbatan satu kedudukan tata qadahu ta'zim. Ya, jadi setiap ahli fikih yang benar ahli fikih pasti punya rasa takzim kepada ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, pasti. Ya. Makanya heran kalau ada orang ngaku ulama tapi nggak kenal Imam Syafi'i, nggak kenal Imam Hanafi, aneh ini. Ya. Wa hadza yashtariku fihi al-khalqu, dan takzimnya ini seorang ahli fikih dengan Imam Syafi'i. Ya, yashtariku fihil khalqu itu sama dengan takzimnya kita ini orang-orang awam. Artinya kita punya takzim dengan Imam Syafi'i, para ahli fikih juga punya takzim. Lakin akan tetapi laisa man yatasaffahu tasnifa musannif, tidaklah ya sama orang yang membuka karangan para pengarang fayara fihi ajaiba sun'atih, kemudian dia melihat keajaiban karangan itu wa bada'i khizkihi, dan dahsyatnya kecerdasannya. Yabqa i'tiqaduhu, sehingga tersisalah keyakinannya fit ta'zimi pada ketakziman terhadap pengarang kitab itu ala makana alaihi qabla ma'rifati, ya atas apa yang ada sebelumnya sebelum dia membacanya. Artinya apa? Ketika orang ya mengenal seseorang, ini ustadz nih, ustadz fulan misalnya gitu, ditakzim tuh ustadz takzim, dibaca kitab tuh ustadz, ajib ini kitab karangan siapa? Karangan ustadz itu. Oh, nambah nggak tuh takzimnya? Sama nggak keyakinannya dengan sebelumnya? Jadi yang orang yakini ya, ame yang orang fakih yakini beda. Makanya kita kalau nilai orang ulama jangan dari orang awam. Orang awam kenal, misal contohnya almarhum al-maghfur Kiai Rizki Zulkarnain ya. Kita sebut semoga Allah yarham, semoga Allah angkat derajat beliau ya. Itu orang kalau ceramah kocak bin lucu. Ini lucunya bukan sekedar lucu, emang ngomongnya logat Betawi, Betawinya Betawi pinggiran, ya biji mata lo beletak begitu. Bismillah. Anda pernah lihat ada orang kaya ngomong depan aneh, ustadz itu kampungan. Loh kok kampungan? Cara ngomongnya kayak orang kampung. Astagfirullahaladzim. Menilai seorang ustadz itu dari ilmu, bukan masalah kampung apa kotanya. Ya. Jadi orang menilai orang yang logatnya Betawi nyablak, ya ngomong kadang-kadang sekate-kate, dinilai ini orang nggak alim. Nggak bisa begitu. Ya, orang yang kenal Kiai Rizki dari ceramah-ceramahnya, kocak dan sebagainya, orang awam bilang oh kiainya kocak begitu. Dia nggak menisbatkan ilmu kepada Kiai Rizki. Padahal kalau kita baca syair-syairnya, karangan-karangannya, takjub kita, ini beliau yang ngarang nih, masya Allah. Bikin syair jago, ahli syair beliau, bikin syair, bikin pujian-pujian tuh. Orang toreko ya, masya Allah, orang soleh luar biasa. Baru bertambah takzimnya. Makanya penilaian ustadz terhadap seorang ulama beda sama orang awam. Gitu. Mafhum? Gitu. Bal la yazal yattali'u ala sun'atin gharibatin, bahkan bertambah itu. Tiap kali dia melihat karangan yang gharibah, yang unik, ya fi kalamihi, dalam ucapannya, wa tasnifi, karangannya atau syairnya, tazdad nafsuhu lahu ta'ziman, makin nambah lagi ta'zim di dalam dirinya, wa tauqiran wa i'tiqadan, makin tambah yakin nama itu orang. Tuh, makin dia tahu kelebihan orang, makin tambah keyakinannya. Itu kita sama apa? Kita sama makhluk, kita sama ulama ya. Dulu kita kenalnya guru kita ya sekedar guru ngaji, ternyata guru kita ini muridnya wali. Oh nambah yakin. Oh ternyata guru kita wali, nambah yakin lagi. Ternyata guru kita ngarang kitabnya tebal-tebal, nambah yakin. Terus setiap kali bertambah makrifat kita kepada guru, makin tambah cinta kita, makin tambah ta'zim. Begitu kata Imam Ghazali. Faman arafa annallaha sani'ul alam.
Siapa orang yang mengenal bahwa Allah pencipta alam, sebagaimana arafa, dia tahu bahwasanya Zaid itu memiliki kemuliaan, ya, an ghairihi, yang tidak ada pada selainnya. Bikaunihi, karena si Zaid ini nadhima diwanin, ngarang satu diwan syair, musannifa kitabin, dia ngarang kitab. Wa aina hadza min itiqad man tasaffaha syair. Apakah sama dengan ya keyakinan orang yang hanya membuka syair-syair saja? Farwa ajaibahu, kemudian dia melihat keunikannya, wa tali at-tasnif, dan dia mutala karangannya, wa huwa min ahlil fadl, dan dia termasuk orang yang mulia. Farwa agharaibahu, apakah dilihat keunikan itu? Nah, fahadha ya'taqid 'azamatahu, pasti dia akan meyakini kemuliaan orang itu dan kedudukan si Zaid tadi dengan i'tiqad yang mendalam, antahqiq, yang berdasarkan penelitian dan basirah, pandangan yang mendalam tuh. Artinya apa? Ya. Wal akhar, dan yang lainnya, orang lain yang enggak baca syairnya, yang enggak baca kitabnya, yang enggak neliti, ya'taqiduhu, akan meyakini si Zaid dengan i'tiqad yang dhaifah, yang lemah, mujmalan, yang global-global aja, ghairu muakkad, yang tidak diperkuat dengan basirah dan tahqiq. Nah, gini ya. Jadi ada orang kenal si Zaid. Si Zaid ini kata orang, wah ini ahli ilmu, dia ahli kitab, dia bisa ngarang kitab. Ame orang yang tahu si Zaid ahli kitab, dibaca kitabnya, diteliti kitabnya, beda apa sama? Beda. Ma'rifatnya beda, ta'zimnya juga beda. Nah, itu ya, kalau seandainya objeknya si Zaid. Nah, wa hadza huwal farq baina rutbatil awam. Inilah perbedaan antara tingkatan orang awam dengan orang-orang zawil basoir, yang punya basirah dalam urusan yang satu tadi. Wal alam bima fihi minal ajaib tasnifullah wa ta'lifuh. Dan alam semesta yang ente lihat sekarang ini adalah keajaiban, dengan segala keajaibannya, itu merupakan karangannya Allah. Karangannya siapa? Ciptaannya siapa? Wa ibda'uh, ya, ciptaan Allah yang luar biasa. Wa ikhtira'uh, ya. Artinya gini, kalau kita takjub sama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kenapa sih kita nggak takjub sama Allah gitu? Imam Syafi'i ciptaan Allah, Imam Hanafi ciptaan Allah. Kalau ente kita takzim banget Imam Syafi'i, sampai kalau beliau misalnya hidup di zaman kita cium tangannya 1000 kali bolak-balik, kita ngesot kalau ketemu beliau, kita seneng banget sama beliau, nggak mau pisah sama beliau. Seandainya itu Imam Syafi'i seperti itu, kenapa nggak sama Allah? Kalau kita takjub ya dengan karangan Imam Syafi'i, kenapa kita nggak takjub dengan Al-Quran? Gitu. Makanya ada seseorang ahli fikih. Ini ahli fikih kerjaannya nahqiq, ya, kerjaannya baca kitab fikih, tiap hari baca kitab fikih. Karena dia ini kerjaannya mentahqiq, meneliti. Diteliti pendapat yang lemah, pendapat yang kuat, pendapat yang ya banyak, pendapat yang sedikit. Pokoknya kerjanya nahqiq tiap hari. Sampai suatu hari ada seorang ulama bermimpi berjumpa beliau. Di dalam mimpinya ini ulama yang tadi kerjaannya nahqiq, belajar fikih tiap hari, lagi istilahnya lagi dapat hukuman sama Allah. Dihukum sama Allah, kalau dalam kitab bajunya rombeng. Bajunya apa tuh? Rombeng. Ditanya, ya Syekh, kenapa antum seperti ini? Wahai fulan, saya ini disibukkan baca kitab ketimbang Al-Quran. Ya. Baca kitab bagus, cuman Al-Quran jangan sampai ditinggal. Jadi saking neliti fikihnya, enggak sama sekali baca Quran. Gitu. Kalau kita takjub sama kitab ulama, kenapa kita enggak takjub sama Quran? Ya. Ulama-ulama yang alim-alim itu takjub sama Quran, kita takjub sama ulama, berarti kita masih ada hijab satu lagi. Ya, kalau antum takjub sama guru, cinta sama guru, kenapa nggak cinta sama Allah sama Rasulullah? Padahal guru-guru antum cinta sama Allah sama Rasul, kenapa kita cinta sama guru doang? Sehingga kita nggak qiyamul lail, sehingga kita nggak tarawih, sehingga kita nggak baca Quran dan sebagainya, berarti kita memiliki pandangan yang lemah. Jelas ya, tuh itu kayak tadi, ya itu. Wa nafsu, dan jiwa kita juz'un min ajza'il alam, merupakan bagian dari alam semesta. Yang tadi diceritakan Imam Ghazali itu ya, bahwa nafsu kita ada apa? Amilah, alimah, ada waham, ada mutakhayyilah, ada hafidhah, ada dzakirah dan sebagainya. Segala macam itu dalam diri kita kan kompleks banget itu. Ya. Itu kita ya takjub. Kenapa kita nggak takjub sama alam semesta yang besar ini? Ya, yang kalau kita lihat di video YouTube kan kita ini kecil, bahkan nggak ada sebesar debu jikalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang di langit tadi. Maka kita terhijab udah.
Orang yang lebih cinta sama gurunya tapi nggak sama orang tuanya, terhijab dari kebaikan orang tuanya. Padahal kalau nggak dilahirin sama orang tua, gimana dia mau cinta sama guru? Kalau bukan orang tua yang Islam, gimana kenal sama guru? Kalau bukan orang tua yang ahlu sunnah, gimana kenal sama gurunya? Oh gurunya orang tuanya Wahabi kan anaknya apa? Wahyudi kan minimal gitu. Nah itu jadi ya kita mesti bersyukur sama orang tua, jangan sampai dikurang-kurangin gitu. Memang dalam keilmuan emang ada tafdil antara ulama sama guru sama orang tua. Kalau guru mereka mendidik ruh kita, kalau orang tua mendidik jasad kita. Tapi apalah artinya ruh tanpa jasad, benar gak? Ya kan? Kan ruh kita bisa sehat kalau jasad kita sehat. Artinya ini jangan dihilangin orang tua, ya hormati orang tua gitu dan sebagainya. Gitu. Wa kullu juz'in min ajza'il alam masyhunun bil ajaib. Setiap bagian dari alam semesta ini itu penuh dengan keajaiban. Fala yazalul bahisu anha mustafidan ziyarata itiqadin ta'kida imanin. Maka senantiasa orang yang meneliti tentang alam semesta Allah tadi, keajaiban-keajaiban Allah tadi, itu senantiasa mustafidan. Dia mendapatkan manfaat, dapat faidah. Apa faidahnya? Ziyadata i'tiqad, makin tambah yakin sama Allah. Makin tambah kuat imannya. Oleh karena itu hasallah, Allah suruh kita alat tafakur, untuk tafakur fil anfus, pada diri kita, wal afaq, pada alam semesta dan kerajaan langit dan bumi. Jadi Allah suruh kita tafakur tentang ciptaan Allah aja gitu. Kenapa? Ente pikirin ciptaan aneh, entar ketemu aneh gitu. Ya. Tapi sayangnya kita kan sibuk dengan yang melalaikan, ya, main game, ya, sibuk dengan yang lain-lain. Enggak ada sama sekali ihtimam dengan apa tuh? Dengan ilmu seperti ini, ya gitu. Kalau seandainya main buat hiburan silahkan, tapi jangan main mulu apa gitu. Itu hiburan aja, ya fasaah gitu kan, sesaat. Yang kerjaannya kayak Ibrahim bin Adham kan, kerjaannya berburu ya. Kerjaannya berburu beliau tuh. Lagi naik kuda, tiba-tiba dari pelana kudanya ngomong suara, alihada khuliqta. Emang buat ini ente diciptakan. Tuk aja dah. Ada suara, nggak tahu suara siapa. Jalan lagi beliau, pulang ke rumah itu. Dengar lagi suara alihada khuliqta. Emang buat ini ente diciptakan namanya Allah. Dek mentok lagi, air taubat, hijrah. Sayangnya kita belum dapat itu. Artinya apa tadi? Ya silakan mau main silakan, cuman sesaat gitu ya. Tuh kita pikirin tuh biar makin kuat iman kita. Nah, jadi kesimpulannya dari pembahasan kita yang kemarin, Imam Ghazali pengen membuktikan bahwasanya ada hubungan antara satu kekuatan dengan kekuatan lain, dan antara satu kekuatan dengan yang lain saling berkhidmah, saling membantu. Dan tujuannya apa? Kita diajak mikir sama Imam Ghazali biar kita yakin bahwasanya Allah itu luar biasa. Biar apa? Biar makin takzim. Kalau takzim kenapa? Makin hormat sama Allah, makin cinta sama Allah, makin sayang, makin rajin ibadahnya. Ujung-ujungnya ilmu dan amal gitu ya. Itu pembahasan kita. Nah, lanjutin lagi. Bayan nisbatil amali minal ilmi wa intajus sa'adah. Penjelasan tentang hubungan amal dengan ilmu dan bagaimana memproses suatu kebahagiaan. Nah, ya. Apa sih hubungannya ilmu, amal sama ilmu? Nah, ini dijelaskan sama Imam Al-Ghazali. Alladzi ittafaqa, yang disepakati atasnya oleh para mutasawwifun, para ahli sufi, minas sufiyah, dari orang-orang yang mengikuti ajaran sufi, bi ajma'ihim, seluruhnya, ya. Wasa'adahum, dan didukung pula itu pendapat minan nudzari, dari para pemikir, tawaif siwahum, dari kelompok-kelompok selain para sufi. Artinya apa? Ini pendapat sufi setuju, para ahli pemikir setuju. Ya, kadang-kadang beda ya antara sufi sama ahli pemikir gitu. Tapi ini semuanya setuju. Nangis di mana ya? Oh, kayak nangis Nafisa. Apa pendapatnya? Apa yang disetujui oleh mereka? Disepakati anna ta'sirul amali, bahwasanya pengaruhnya amal, li izalati ma la yambagi, itu untuk menghilangkan apa yang enggak pantas. Ya, gini nih ya. Santri pengen belajar
pengen jadi orang yang benar, tapi dia punya kerjaan gak pantas, sehingga kalau dikasih ilmu pun gak nempel. Nah tugasnya amal menghilangkan yang gak pantas. Karena berapa banyak kita terhalang dari hadiah, dari pemberian gara-gara kita gak pantas, bener gak? Makanya nomor satu ya, harus hilangin dulu ya apa yang gak pantas. Yang kedua wasa'ya fil ilmi, dan upaya kita menambah ilmu adalah sa'yun, upaya fi tahsili ma yang bagi, upaya untuk ya mendapatkan, menghasilkan apa yang semestinya. Tuh. Wa izalata ma la yang bagi, menghilangkan apa yang enggak pantas adalah syartun, merupakan syarat litafrighil mahalli, untuk mengosongkan tempat lima yang bagi untuk yang pantas. Makanya nih lembaga, pesantren, masjid ya, kadang enggak maju-maju, kenapa? Karena ada yang mimpin tapi enggak pantas. Ya. Biar kali kita kasih yang pantas. Yang ngalah biasanya siapa? Yang pantas. Kenapa? Lah ini jadi imam belum komat aja udah di depan. Udah komat nggak pakai begini-begini, nggak pakai nawarin, langsung maju. Yang pantas mah tawadu, dia ngerti, udah biarin dah dia. Itu masjid nggak bakalan beres selama masih ada yang nggak pantas. Maka tugas kita yang pertama apa? Hilangin yang nggak pantas. Gitu. Takholi dulu, takholi. Kosongin dulu dari yang gak pantas. Masa iya makrifat kewalian ditaruh sama orang, di hati orang yang gak pantas. Ya, makanya ilangin dulu yang gak pantas. Itu amal. Baru apa tuh? Ilmu. Apa sih ilmu? Mencari yang pantas. Gitu. Mencari yang pantas. Itu hubungan amal sama ilmu. Ya, jadi amal dulu, kita zikir dulu. Ya, makanya sebagian pondok menetapkan sebelum mereka belajar disuruh dulu tirakat. Disuruh dulu riadoh. Kenapa? Karena bagaimana mau dikasih ilmu, oh nafsunya jelek, hatinya kotor, maka disuruh beramal dulu, gitu. Nah setelah diisi dengan amal, hilang tuh kotoran-kotorannya yang nggak pantas tadi, baru diajarin ilmu, tuh ya. Mafhum? Ya. Jadi beramal itu adalah syarat, gitu. Wal masyrutu wal maksud, dan yang disyaratkan itu adalah tujuan utama. Apa sih yang disyaratkan tadi? Ilmu. Ilmu itu tujuan utama. Adapun amal itu adalah syarat. Gitu. Kalau kita kan biasanya terbalik ya. Ilmu dulu baru apa tuh? Nanti kita jelasin nih. Maksudnya apa sih gitu? Huwa asyraf minasyarat, yang namanya masyrut, yang disyaratkan lebih mulia dari syarat. Gitu. Wa misaluhu, perumpamaannya. Nah Imam Ghazali pakai analogi. Anna man arada istila damro'atin biha illatun tamna'ul uluqa fa alaihi wadhifatani. Contohnya siapa orang yang pengen istrinya hamil. Ya, biha illatun, tapi istrinya mengidap penyakit. Tamna'ul uluqa, yang mencegah kehamilan, maka si suami wajib mengerjakan dua tugas. Ya, tuh. Saya gambarin dah ya biar ada gambarnya ya. Apa tadi? Kalau ada perempuan ya. Kelihatan nggak? Oh belum dicolokin ya. Pantas nggak kelihatan. Sampai besok juga nggak tahu. Masuk perempuan. Ini perempuan, ya. Apa tadi? Ada illah. Apa illah? Penyakit. Kemudian yang dia pengen apa? Hamil. Maka si suami biar hamil bagaimana? Ini istrinya dihilangin apanya dulu? Ilatnya. Nah ini tugas pertama. Apa dikatakan di sini? Imatatul illah, yaitu menyingkirkan, menghilangkan penyakit al-mufsidati, yang merusak lil mahalli, ya, di tempat itu. Ya, kalau orang cerita Imam Ghazali dulu ya, masih ingat ya. Jadi ada seorang istri raja enggak hamil-hamil. Lalu kemudian datanglah tuh para dokter, para atiba, para tabib, yang nyembuhin enggak ada yang sembuh. Sampailah didatangkan dokter yang paling masyhur di zaman itu. Lalu kemudian itu istri raja ya dibisikin sama tuh dokter. Setelah dibisikin mukanya istri raja pucat. Ya.
nggak lama besoknya dampaknya nggak mau makan, susah tidur, kurus badannya. Rajanya manggil, mana tuh dokter yang kemarin yang bikin biniannya bikin panggil ya. Ternyata setelah dicek ternyata istrinya apa tuh hamil gitu. Dikasih tahu begini Pak, istri bapak ini kegendutan, lemaknya itu menjadi penghalang dia bisa hamil. Maka nggak ada cara yang bisa membuat ini perempuan kurus kecuali saya bisikin apa, umur ente nggak bakal lama, bentar lagi meninggal. Abis itu habis pikiran nggak enak makan, akhirnya tuh gitu ya. Jadi singkirkan dulu tuh ya itunya penyakitnya gitu ya tuh. Cuman juga jangan kebanget kurus ya. Akhirnya nggak makan, pikiran mati beneran. Bukannya hamil malah mati beneran ya. Gitu. Jelas ya. Itu yang pertama tugasnya apa tadi? Imatatul illah al-mufsidah lil mahali. Menghilangkan penyakit yang merusak yang ada di tempat itu. Sama kayak hati kita. Ini kita punya hati, kolbun ya. Kolbun. Nih, hati kita ini kan mahal. Tempat pandangan Allah, tempat Allah ngasih ilmu, tempat cahaya, nur dan sebagainya. Nah ini harus kita perhatiin ininya dulu. Yang pertama kita kerjakan apa? Imatatul illah, hilangin penyakitnya dulu. Maka penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit riya itu adalah penyakit yang bisa menghalangi ya ilmu Allah gitu ya. Al-mani'ah minal uluk, yang mencegah daripada kehamilan. Wal ukhra, baru setelah dia itu menghilangkan penyakitnya, tugas yang kedua idaun nutfah, yaitu menyemai daripada nutfah sperma ba'da izalatil illatil mani'ah, setelah hilang penyakit yang mencegah tuh ya. Itu prosesnya. Fal ula, maka yang pertama syartun, menghilangkan penyakit itu syarat-syarat. Lisaniyah, bagi perkara yang kedua. Wasaniyah, dan yang kedua adalah ghayatul matlubah, puncak tujuan kita. Gitu ya. Nah. Fa idza faratta daron bunyat limalikin. Ya, apabila engkau asumsikan ada satu rumah dibangun untuk raja. Wa zuyyinat bi anwa'iz zina, kemudian dihiasi itu rumah dengan macam-macam perhiasan, linuzulil malik, agar datangnya raja fitil kadar ke rumah itu. Wa qadikta sobaha al kirodatu wal khanaziru, tiba-tiba itu rumah dirampas sama babi sama monyet. Udah kita siapin tuh rumah bagus, monyet sama babi masuk situ ya. Tugas kita ngapain? Masukin raja gitu walaupun ada babi monyet gitu? Enggak. Fajamalud dar, maka kesempurnaan rumah, wa kamaluha, dan kesempurnaannya mauqufun ala amrain, bergantung dari dua perkara. Apa itu pertama? Apa perkaranya? Yang pertama iz'ajun nazilina, kita usir pengungsi-pengungsi itu bi ghairi haqqin, yang menempati rumah tanpa hak. Siapa tadi? Babi sama monyet. Wal akhir, tugas kita yang kedua nuzulul mustahik, kita tempatin yang layak, yang berhak. Siapa itu? Raja, atau gitu ya. Jadi prosesnya begitu. Makanya sekarang ini kalau kita masih merasa punya penyakit hati, bersihkan dulu penyakit hati kita gitu. Karena kalau kita numpuk dengan ibadah, numpuk dengan ilmu, makin tambah sombong ya. Wa idza faradna mir'atan sadiatan sataral khabsu sofaaha, dan apabila engkau asumsikan ya, kami kasih asumsi kepada engkau mir'atan, ada sebuah mir'ah, cermin sodiatan, yang berkarat. Ingat ya, cermin yang berkarat. Sataro al khobsu sofaaha, kemudian kotoran itu menutupi kejernihan kaca. Wamana antiba aswarina, kemudian gara-gara karat itu, kotoran itu mencegahlah ia akan pantulan gambar kita fiha, di dalam cermin itu. Maka fakamalul mir'ah, maka kesempurnaan mir'ah bisa didapat fi antasta'id dalil qabuli suwar, agar dia siap menerima gambar kita. Fatahkiyaha, kemudian memantulkannya kama hiya alaih, sebagaimana adanya ya. Gitu. Kadang-kadang kita berkaca di cermin yang hitam, ada bintik-bintiknya. Pas kita ngaca muka kita
Bintik-bintik keilang-ilang, kita hilang, kau nggak hilang-hilang gitu. Ya, sama kayak saya lagi ngetik di laptop gitu. Kan pakai bahasa Arab tuh, kok titiknya 2 ini. Saya kopet-kopet begini nggak hilang-hilang. Ternyata saya hapus gini ini nggak hilang. Ternyata ini kotoran gitu. Ya. Jadi nggak kamahiya alaihi, gambarnya tidak sebagaimana mestinya atau adanya gitu. Maka wa ala mukammiliha, bagi orang yang ingin menyempurnakan kaca tadi, cermin tadi, wadhifatani, dia harus mengerjakan 2 tugas. Apa yang pertama? Jila'u wasoklu, kita elap, kita gosok, kita bersihin. Apa itu? Makna soklu izalatul khobas, menghilangkan kotoran. Alladzi yang bagi an la yakun, yang patutnya tidak ada. Yang kedua setelah itu baru an yuhadhiya biha nahwal matlub hikayatu surati, kita posisikan diri kita ke arah yang kita pengen agar tercermin, terpantul gambaran kita gitu. Ya, baru kita walaupun udah kita adepin ke cermin, kalau masih ada kotoran nggak bisa kelihatan. Fakadzalikan nafsu. Nah, ini intinya. Ya, habis ngasih analogi, ini intinya apa? Begitu juga jiwa kita, nafsul adami nih, jiwa manusia atau hati. Bil kuwah, secara potensi itu nafsu musta'iddatun, itu sudah siap li antasira mir'atan, menjadi cermin yuhadza biha syatrul haq, yang dihadapkan, diconcokkan kepada kebenaran fi kulli syai'. Jadi gini, kita pengen tahu nih, ini bener apa salah sih? Sebenarnya pakai jiwa bisa, pakai hati bisa. Hati itu udah jadi alat ukur. Ya. Cuman nih hati karena banyak apanya tuh, kotorannya, nafsunya, penyakitnya, jadi kita nggak bisa matokin kebenaran pakai hati. Makanya istafti qalbak, pernah saya sampaikan di Mahya, itu bukan buat semua orang. Tanya hatimu, hati yang gimana Sat? Hati yang bersih, bukan hati yang kotor. Kalau hati yang kotor pasti pengen yang enak-enak mulu kan begitu. Jadi ajaibnya nih, kita nggak perlu tadi. Kalau orang mungkin perlu kasyaf ya. Kalau misalnya pakai duit nih. Ini duit halal apa haram ya? Ini merah warnanya berarti haram gitu. Ini hijau berarti halal. Enggak begitu. Orang-orang soleh dia enggak perlu pakai kasyaf. Dia cukup pakai hati. Jadi dia arahkan nih sesuatu dengan hatinya. Kalau hatinya menerima berarti ini benar. Nah, sekarang kita aja bingung kan ya. Guru ini lagi politik nih, pilih yang mana ya? Tuh bingung kan? Buat orang beriman enggak ada yang bingung. Karena mereka ngukur pakai apa? Hati. Gitu. Allahumma arinal haqqo haqqon. Itu doanya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai Ya Allah, arina, pertamakan warzuqna tiba. Jangan sampai yang kita lihat pertama ternyata betul. Pertama itu ya, salah berarti dia. Dia enggak bertanya sama hati itu ya. Fatan tabi ubihi ka'anna huwa min wajhin wa in kanat ghairahu min wajhin akhar. Sehingga mencetaknya dengan hal tersebut ka'annaha huwa, itu seakan-akan dia min wajihin, dari satu sisi, wa in kanat ghairuhu, meskipun dari sisi yang lain itu kayak yang lain, kama fis suwari wal mir'ah, sebagaimana terdapat pada ya gambar dan cermin. Tuh. Wa kamaluha, dan kesempurnaan jiwa kita dan hati kita fi misli hadhihi darajah, itu sama kayak tingkatan cermin tadi. Makin bersih cermin, makin bisa kita buat ngaca, makin bagus. Sama hati, makin bersih hati, makin bisa buat ngaca, lebih bagus. Nah, kita nggak bisa berkaca dengan hati kita sekarang. Makanya kita cerita sama guru kita, guru saya begini, saya punya teman saya zolimin saya maafin apa enggak ya? Kalau orang yang hatinya bersih apa? Maafin. Kan kadang-kadang, tapi kan guru gitu ya, tapi dia zolim banget guru. Dia zolimin orang tua saya nggak redo dunia akhirat. Bukankah kata Rasulullah? Wah, bawa dalil lah. Ridallah firdal walidain. Tuh ilmu berbalut nafsu tuh. Gitu. Udah jangan, maafin. Tapi begini guru, gitu. Ya, ada aja dah alasannya tuh. Ya. Udah nggak bener tuh ya, kalau hati isinya hawa nafsu tuh pasti jadi dalil tuh semua. Wa hadhil khasiyatuha, inilah khususannya, keistimewaan jiwa. Allati faraqat, yang mana bisa membedakan biha ma tahtaha minal hayawanat, yang mana bisa membedakan dengan sebab kekhususan itu antara jiwa-jiwa yang di bawahnya seperti jiwa hewan. Hewan nggak bisa begitu. Ya.
Makanya hewan bisa dibohongin, pus tidak datang. Kita bisa mikir ya pus tangannya kosong tuh nggak ada gitu. Idhadal isti'dad, karena kesiapan ini maslubun tidak ada pada hayawanat tuh, nggak ada tuh. Ya, dua wazifah tadi menghilangkan yang kotornya, memasukkan yang sebenarnya itu nggak ada pada hewan. Hewan nggak bisa itu. Ya, itu nggak ada. Isti'dad namanya apa tadi? Isti'dad. Ya. Siwal adami, selain manusia, bil quwwah wal fi'l jami'an. Ya. Baik secara kuwah, potensi, wal fi'il, dan prakteknya secara bersama-sama. Itu ya. Jadi nggak ada ya paham ya, bil quwwah wal fi'il ya. Kalau kuwah itu secara potensi, ya. Kalau fi'il prakteknya nggak ada. Gitu. Nggak ada kucing yang ikut torikoh, nggak ada gitu. Untuk menyernihkan hati nggak ada itu. Kama insalaba anit turab wal khosyab isti'dad li hikayatis suwari, sebagaimana tercabutnya ya dua hal tadi, anit turab dari tanah, wal khosyab batang kayu, isti'dad kesiapan untuk memantulkan gambar. Ya, memantulkan gambar kaca bisa, cermin bisa, tapi kalau kayu nggak bisa. Jadi kalau tadi kita umpamakan ya hati seperti cermin. Ini tasbih dalam ilmu balaghah. Al-qalbu an-nafsu kal mir'ah. Al-qalbu atau an-nafas, kelihatan enggak? Kal mir'ah. Seperti apa? Ini ada wajhu syabahnya, ada sisi kesamaan dalam ilmu balaghah. Apa kesamaannya? Apa wajhu syabahnya? Sama-sama ya jernih. Ya, sama-sama bisa memantulkan itu. Tapi al-qalbu ya laisa tidak sama seperti apa tadi? Katurab. Hati enggak sama seperti apa? Turab. Makanya enggak pernah ulama memisalkan atau menjadikan analogi hati dengan tanah. Ya. Hati sama tanah enggak bisa, enggak sama dalam masalah memantulkan. Ya. Coba kita tanah nih, kita taruhin HP begini, kelihatan nggak? Enggak. Kita nggak bisa lihat pantulan HP dari tanah gitu. Makanya Imam Ghazali contohkan tadi tercabutnya potensi ya daripada memantulkan pada turab, tanah, dan apa tuh? Batang kayu. Ini kan kayu nih, kita taruh gini nggak kelihatan gitu. Wa an yakuna mir'atan laha, dia tidak punya potensi untuk memantulkan seperti halnya cermin. Nah ya tuh jelas ya. Wa huwa maujudun bil fi'il, tapi secara praktek ya maujud ya ada abadan selamanya, lil malaika pada malaikat. Nah ya tuh wa huwa maujudun bil fi'li abadan lil malaika. Kalau ama malaikat ada tuh. La yufarikuha, tapi tidak bisa berpisah, artinya nempel terus. Ya. Sifat tersebut. Kama annahu, sebagaimana maujudun lil ma', sebagaimana ada pada air yang sofi, yang jernih. Kenapa? Fa innahu yahki as-suwara, karena air yang jernih dapat memantulkan suar, gambar. Ya, yahki di situ maknanya memantulkan gambar. Bitob'ihi, dengan tabiatnya. Ya. Bihikayatan maksuso, dengan gambaran yang spesifik. Tuh. Jelas karena di air tuh. Ya. Ya jelas ya. Jadi kalau kepada malaikat itu khosyah tadi itu ada, dan tapi bil fi'il doang. Bil quwwah enggak ada. Bil fi'ilnya aja. Secara praktek malaikat bersih, malaikat suci gitu. Dan tidak bisa terpisah dari malaikat, sifat kesucian tadi. Wa huwa maujudun lil adami, dan ya itu juga ada sifat tersebut, isti'dad tersebut lil adami, pada manusia. Bil quwwah secara potensi, la bil fili, bukan secara realita. Ya. Jelas ya, tuh. Jadi ya kesempurnaan cermin terdapat pada kebersihannya. Ya. Malaikat bersih, bahkan bersihnya la yufarikuha. Bersihnya malaikat, suci nggak bisa meninggalkan dia, terus bersih. Kalau manusia bagaimana? Manusia potensinya ada, dia bisa bersih loh, tapi secara bil fiilnya belum tentu.
Jelas ya? Gitu ya. Kalau tanah potensi gak? Enggak. Yang potensi siapa tadi? Cermin. Cermin bisa gitu. Fa in jahada nafsahu. Kalau orang itu yang memiliki potensi bisa mendapatkan kesempurnaan batin atau kesempurnaan jiwa, dia menaklukkan nafsunya hatta akhraja ma futira fihi, sampai dia mengeluarkan potensi bawaan fitrahnya bil quwwah, dari potensi bawaan ilal fi'li menjadi wujud kenyataan, faqad kamala nafsah, maka dia telah menyempurnakan nafsunya dirinya. Wal tuhiqa bi ufukil malaika, dia akan disertakan masuk ke dimensi malaikat. Saya ulang ya, dia akan disertakan dan dimasukkan ke dimensi makanya jangan heran kayak orang kayak baginda Rasul ngobrolnya sama siapa? Malaikat. Orang kayak siapa tuh? Siapa yang didoain saang sakit terus ambeien, siapa namanya? Abu Darda ya? Hah? Imran bin Husain. Imran bin Husain tiap hari didoain malaikat. Wa huwa yasma, dan dia dengar suara malaikat. Kenapa? Ultuhiko bi ufukil malaika. Dia sudah dimasukkan ke dalam dimensi malaikat. Itu. Gimana caranya tadi? Ya. Nah sekarang saya tulis di sini ya, biar lebih jelas. Jadi Imam Ghazali lagi menjabarkan sama kita tentang kita manusia atau nafsuhu. Apa tadi nafsuhu? Jiwanya, nafsuhu. Itu jiwa manusia itu punya kuwah, punya potensi, ya, punya kuwah potensi. Ini potensi inilah yang dipandang sama aulia sebagai apa? Sebagai apa? Kekuatan. Banyak gak orang yang punya potensi tapi gak dimaksimalkan? Ya, dia ahli masak kayak Andi misalnya gitu. Ya, dia kalau masak bisa sampai apinya ke atas bus gitu. Ya. Kalau ditingkatin lagi makomnya nanti dia akan makrifatu bumbu nanti. Ya, dia tahu bumbu ini dari wah, dia nggak usah pakai nyobain dia. Dari baunya udah kecium. Wah, berarti udah mukasyafatu to'am namanya. Gitu. Itu potensi ada gak? Ada. Itu. Nah, ini namanya kuah potensi. Ya, jelek banget tulisannya ya. Saya hapus lagi dah biar cakep. Ya. Ada lagi apa tadi? Bil fi'li, dalam realitanya. Jadi manusia itu punya potensi, ya. Dia itu punya tadi khosiyah tadi, kemampuan untuk mencerminkan sesuatu dari hatinya. Cuman itu kuah tadi, Nah, bagaimana biar potensi berubah menjadi kenyataan? Gimana caranya tadi? Ya, mujahadatun nafsi. Ya, kita menundukkan hawa nafsu. Tuh, ya. Wa innamastamarra 'alal asbab al-mujibah, dan jika dia terus-menerus istamarra maknanya 'alal asbab, dia mengerjakan sebab-sebab al-mujibah yang menyebabkannya tarakumil khabas, menumpuknya kotoran, alamir ati nafsih, di atas cermin jiwanya, bittiba'i syahwat, dengan mengikuti syahwat, iswadda qalbuh, maka hatinya keras. Ya. Ingat ya, gitu. Kalau orang mengikuti syahwat yang jelek, ya, maka hatinya menjadi apa? Gelap, menjadi gelap, iswadda qalbuh. Ya, sebagaimana tadi ya. Kita umpamakan hati kayak gini, bulat ya, diputih jernih. Kemudian kita ikuti dengan apa tadi? Dengan maksiat, mengikuti hawa nafsu, ghibah dan sebagainya. Terus lama-lama betul iswad ya, menjadi gelap hatinya. Watarokamat zulmatuhu, bertumpuklah kegelapannya. Batola bil kuliah istidadu, sehingga batal secara total istidadnya, kesiapan dia memantulkan kebenaran tadi. Hatinya udah nggak bisa tuh digunakan untuk memantulkan kebenaran. Wal tuhiko, dan disertakan dia bi ufukil bahaim, ke dalam dimensi para binatang tuh ya. Udah kayak binatang udah. Yang diomongin makan tidur kawin gitu. Diajak ngaji, tadulah gitu. Skip. Ustadz di skip katanya. Kalau di ini masih mending di skip, masa bukan di swipe kan ya gitu. Mungkin ustadznya belum 10.000 subscriber ya. Kan gitu ya syaratnya ya. Kalau bisa di swipe itu syaratnya 10.000 follower kalau nggak salah.
Itu pun beli ya. Wa hurima an saadati, dia akan diharamkan mendapatkan kebahagiaan yang khusus. Ya ingat ya, bahagia itu ada yang umum ada yang khusus. Bahagia makan itu umum. Tapi antum bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki ya, itu dengan cara tadi melawan hawa wa kamalihi, dan diharamkan dari kesempurnaannya hirmanan, dengan keharaman yang abadi, yang sepanjang-panjangnya, la tadaruka lahu, yang nggak bisa dikejar, nggak bisa diperbaikin lagi. Nauzubillah. Nah, jadi kembali lagi kita lagi membahas masalah istiqdat tadi ya, persiapan hati kita biar bisa apa tuh ya, memantulkan kebenaran gitu, biar bisa ngaca sama diri. Faidan, maka oleh karena itu al amalu, maknanya amal, maknahu adalah kasru syahwat. Nah yang kemarin kita bahas tuh ya, apa sih yang dimaksud dengan amal di sini adalah menundukkan syahwat atau keinginan itu ya. Sudah kita bahas, orang ngerjain satu pakai syahwat boleh nggak? Boleh, asal pakai ilmu. Ya, jadi posisinya gini. Ya. Ini ada ya nafas jiwa kita, gede banget tulisannya. Ya, nafs kita. Kok gini? Nafsuti. Nafsun. Ya, nafsun. Nafsu punya apa tadi? Punya syahwat. Punya ini apa nih? Ini kekuatan. Nah, dia nggak boleh langsung ke sini. Tapi dia harus melalui siapa ya? Melalui apa kemarin? Akal. Aklun. Dipakai akal dulu. Akal nanti punya pasukan lagi kan? Sama ada apa? Akal alimah. Ada apa? Akal amilah. Dia harus berdasarkan alimah, kemudian memerintahkan kepada amilah, amilah memerintahkan nanti ke bawah-bawahnya dari syahwat. Gitu. Jadi pakai syahwat boleh, cuman instruksinya ilmu gitu. Kayak misalnya sama istri, kalau nggak pakai syahwat repot, ya gitu. Nggak bisa punya anak gitu, makanya harus pakai syahwat. Nggak punya syahwat berarti nggak kuat. Nah itulah maksudnya amal. Jadi amal yang dimaksud Imam Ghazali bukan beramal tanpa ilmu. Kan tadi kan kita bahas ya. Ilmu duluan apa amal? Yang tadi. Kalau kita kan taunya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu la tuqbalu. Berarti kan apa dulu berarti? Ilmu kan. Berarti orang awam ilmu dulu baru apa? Amal. Karena ilmu di sini sebagai syarat. Ya, sebagai apa? Syarat. Ya. Orang pengen beramal harus tahu ilmunya. Tapi dalam konteks kajian kitab Mizanul Amal, yang dimaksud ya yang duluan apa ya? Amal dulu. Baru apa? Baru ilmu. Ini konteksnya kitab ini ya, jangan dikontekskan dengan kitab yang lain. Karena Imam Ghazali bermaksud dengan kalimat amal di sini apa tadi? Kasrush syahwat. Artinya apa? Kalau kita pengen mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang sebenarnya, ya, pengetahuan yang hakiki, kita harus apa tuh? Nah, menundukkan syahwat gitu. Mafhum? Jangan salah paham nih ya, gitu. Nah. Dengan cara apa orang bisa nundukin nafsu? Bisorfin nafsi ansobiha, dengan mengalihkan nafsu dari kecenderungannya yang salah. Ya. Ila janabatil aliyah ilahiyah, kepada sisi yang tinggi yang bersifat ilahi itu. Ya. Litadmahiya anin nafsi hayatul khabisah, agar terhapus dari jiwanya hayatul khabisah, perangai-perangai yang buruk. Wal alaik ar-radiyah, hubungan yang jelek, penghalang yang jelek, allati robatotha, yang mengikatnya, bil janabati safilah, dengan sisi yang rendah. Itu ya. Rendah ya. Hatta idan mahat, sampai apabila terhapus tilkal alaik, ikatan tersebut, au dhaufat, atau minimal melemah, hudhiya biha nahwan nadhar fil haqaiqil ilahiyah, maka huzia, dia akan diarahkan biha, dengan hal tersebut, nahwan nadhar, ke arah memandang fil haqaiq ilahiyah, kepada hakikat ketuhanan ya. Jadi kalau kita biasanya lihatnya yang tadi ya, maklum dah umumnya orang ya, demennya nonton bola, demennya nonton maksiat, demennya yang rendah-rendah tuh.
Ya. Nah, itu kita hilangin hubungan kita. Kita angkat kepada sesuatu yang tinggi, demennya ngaji, demennya bicara makrifat tentang Allah, tentang Rasulullah, itu namanya begitu. Ya. Kita kan bisa ngetes diri kita. Giliran diajak ngobrolin duit, kira-kira ngantuk apa segar. Ya. Anda punya bisnis nih, pasti cuan untung ini gede. Apa? Jual gorengan. Satunya 10.000. Pasti untung gitu. Minggu depan pergi haji gitu. Giliran ngomongin begitu segera. Gini nih, aneh punya proyek nih, proyek akhirat gitu. Ini kan lagi banjir nih, kita bantu ke sana. Ah, ente punya duit gak? Ya lemes dah. Udah bahas yang lain aja dah tuh. Nggak demen ngomong yang begitu gitu, ngomongin ilmu, ya. Makanya kasihan banget kalau ada orang alim tapi lingkungannya nggak mensupport. Ya, barusan saya ngobrol teman-teman tuh ya di Cakung ya. Teman-teman di Cakung, masya Allah, ada salah seorang dari mereka ini alim, orang alim. Punya ilmu gitu. Cuman teman-temannya nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Ya, ngomonginnya tentang umul barohin, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu ini. Cuman yang lain-lain kagak ngerti, udah kasihan, nggak enak, nggak nyaman gitu. Makanya yang dibutuhkan seorang alim itu teman ngobrol. Walaupun satu orang tapi diajak ngobrol nyambung, ini dia. Jadi yang dia bahas bukan dunia lagi begitu, tapi akhirat, sesuatu yang tinggi. Nah, makanya Habib Hussein Gang Cepek itu kalau orang datang ke rumahnya blegot dia pakai baju. Orang minta air, ngomongin dunia, curhat masalah istri, curhat masalah suami, curhat masalah dagangan. Beb, dagangan aneh ada yang nyerang, beb, gini. Kan dunia itu rendah itu. Tapi ketika datang Al-Maghfurlah guru kita Kiai Abdul Hamid Hussein, bentar, jangan datang dulu, bentar. Beliau mandi, beliau pakai baju rapi, pakai peci. Yang sehari-harinya nggak pernah pakai baju, nggak pernah pakai peci. Datang guru kita pakai baju rapi, kokok pakai peci. Diajak masuk, yang lain disuruh pulang, diajak masuk ngobrol di dalam rumahnya, di dalam kamarnya ngobrol, khusus berdua. Kenapa? Itu yang dibutuhkan mereka, teman ngobrol, gitu. Jelas paham ya? Gitu. Sampai Habib Umar bin Khattab abaknya pun sama. Habib Kiai Hamid datang di luar, belum ngabarin ke orang rumah, langsung Habib Umar dengan kasyafnya panggil Kiai Hamid suruh masuk. Padahal nggak ngabarin, masuk ngobrol sampai subuh ngobrol tuh. Ya itu, ya paham ya? Kenapa? Kok bisa nyambung? Orang langit obrolannya langit gitu, orang dunia obrolannya dunia. Mau nyambungnya sama orang dunia juga gitu. Ya, diajak ngomongin nahu nggak pengerti, diajak ngomongin ini nggak ngerti gitu. Itu ya. Jadi mereka itu demen ngobrol asal sama ya obrolannya. Fafadat alaihi min jihatillahi ta'ala umurus syarifah kama fadat alal anbiya wal auliya wasiddiqina. Setelah hilang tuh kehapus daripada syahwatnya, maksudnya udah nggak ada ikatan dengan syahwat, hatinya bersih, fadot barulah tercurah atasnya dari sisi Allah akan perkara-perkara yang mulia. Ya, Allah kasih ilmu, Allah kasih karomah, Allah kasih pemahaman, futuhat. Setelah kapan? Setelah dia bersihin dulu tuh hatinya. Makanya benar firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, ntar Allah yang ngajarin. Ya, takwa dulu. Apa takwa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ntar Allah kasih ilmu tuh. Sebagaimana fadot terlimpah tercurah kepada para nabi, para walia, para siddiqin. Wadzalika soidun, tapi itu juga suatu soidun, ya, pencapaian spiritual atau perburuan, ya. Buruan. Yattafiqu ala qadri rizki, yang hasilnya sesuai takaran rezeki. Ingat ya, kita ini dalam dunia spiritual itu dapat sesuatu itu rezeki dari Allah. Ingat ya, bukan berdasarkan kerasnya atau besarnya mujahadah kita. Beda sama nyari duit gitu. Tapi juga hakikatnya nyari duit pun sama. Ya, hakikatnya ya Allah udah taker. Kalau kerja yang banyak duit berdasarkan capeknya, kuli paling banyak duit. Ternyata enggak gitu. Ingat ya, jadi pencapaian spiritual yang kita dapatkan itu ala qadri rizq, sesuai dengan rezekinya. Makanya di kitab Ihya Imam Ghazali ngomong tuh di awal yang kita bahas kan. Apa kata Imam Ghazali? Walaupun anugerah, walaupun karomah, walaupun kemuliaan itu adalah hasil anugerah Allah. Bukan karena usaha, tapi tiap kita wajib berusaha gitu.
Wa bi hukmil asal fihi, dan dengan hukum atau prinsip dasarnya yazidul istidad, itu bisa bertambah istidadnya. Artinya apa? Semakin dia istidad, semakin dia bersiap mendapatkan kemuliaan, semakin besar kemuliaannya. Hukum asalnya begitu. Ya. Sama kayak orang ngaji datang ke Mesir. Ya, misalnya Patih sama Sarip belajar ke Mesir, Patih belajar bahasa Arab, Sarip enggak. Yang kira-kira dapat ilmu paling banyak siapa? Patih. Kenapa? Karena udah siap, makin gede persiapannya, makin besar anugerahnya. Al-imdad ala hasabil istidad, gitu. Kama ya'ridu min ziyadatil istidad, sebagaimana seseorang mendapatkan tambahan dari kesiapannya bil asbab, dengan sebab. Fintiqasis soid, dalam menangkap buruan. Semakin orang siap menangkap buruan, semakin besar tangkapannya. Ya, kita mau nebar, atau nebar ya, yang di ngempang gitu. Makin lebar jaringnya, makin apa? Makin banyak. Ya. Bal fintiqasir ribih fit tijarah, bahkan juga terdapat itu pada apa? Pada penangkapan kita dalam menangkap keuntungan dalam berdagang. Makin siap kita dagang, makin gede keuntungannya. Bal fintiqasi fikhin nafs, bahkan dalam urusan kita ya mempelajari tentang ilmu jiwa tadi. Ya, bismillah. Fa innal qalila bil ijtihad, karena sesungguhnya yang sedikit ya dengan persiapan, dengan ijtihad, qad yujawizu, terkadang bisa melewati, mengalahkan haddal mujtahid, batasan orang yang bersungguh-sungguh, bimazidi zakain fitriyin, dengan sebab dia itu punya kecerdasan tambahan yang fitrah tadi. Jadi ada orang dia punya bekal sedikit, ya, kesiapannya sedikit, tapi di mujahadah, ya, itu kadang-kadang bisa ngalahin yang banyak dan mujahadah gitu. Kadang-kadang ya gitu. Fakadha taharatun nafas, begitupun juga kesucian jiwa, an hadhil alaik, daripada penghalang-penghalang ini, fi awalil fitrah, pada awal fitrahnya itu, fi ghayatil ikhtilaf, itu pada puncak perbedaan yang sangat jelas. Artinya orang dalam masalah kesucian jiwa itu kan kita kan punya mabda yang beda-beda, star yang beda-beda. Contohnya ya, ada anak Kiai Gus, ada orang biasa, itu setarnya beda. Gus itu punya diri yang memang orang tuanya dulu doain, bahkan sebelum lahir didoain, minta kalau katornya subuk namanya, Kiai doain dong buat anak saya ini lagi di perut. Itu kan starnya beda, ya. Makanya dikatakan Imam Ghazali tadi, kesucian jiwa itu ghayatil ikhtilaf, itu beda-beda. Ada yang starnya duluan, ada yang starnya apa tuh? Belakangan. Makanya beruntung kita yang bapak kita dulu masih kecilnya suka ngajak kita ke rumah wali. Saya punya teman itu bapaknya itu muridnya Habib Umar bin Hud Alatos. Ya, muridnya Habib Umar bin Hud Alatos, muridnya. Ya, kenal sama beliau gitu. Itu waktu nikah pun isyarahnya Habib Umar. Hamil pun Habib Umar. Pas udah lahir diajak ke Habib Umar, didoain. Itu dari kecil udah ngafal banyak Quran ya. Udah ranking 1, pokoknya orangnya baik, orang lempeng-lempeng aja lah gitu. Ya. Berkah apa itu? Gitu. Setarnya beda gitu. Ya, kalau kita mungkin awet-awet dan bapak kita kadang kang nyawer, emak kita biduannya lagi. Akur dah tuh ya. Paman kita main organ kan. Encik kita kang panggung rapi udah. Jauh ya jauh. Summal juhdu aidon yakhtalif. Ya. Kemudian apa? Selain kesucian jiwa berbeda-beda, kesungguhan orang juga beda-beda. Ya, ada orang yang punya kesungguhan, ya, yang memang sungguhan luar biasa. Ada yang cerita kemarin, aneh ngimpi guru, aneh ziarah ke makam Cirebon, berangkat naik motor sendiri. Masya Allah luar biasa. Ya. Itu untung nggak ke Mekah ngimpinya kan gitu. Kalau ke Mekah udah naik motor sendiri. Artinya apa? Itu orang luar biasa. Ketika dia punya azam, punya tekad, disamperin itu. Kan gak semua kita begitu. Kadang-kadang ada orang ngimpin guru gitu. Kan kalau saya pernah bilang kan, kalau orang ngimpin guru tandanya disuruh apa tuh? Ngaji. Udah ngimpi guru, ngimpinya diomelin gitu. Tetap gak ngaji juga, emang gak punya kesungguhan itu. Ya gak ada itu. Nah itu artinya beda-beda. Yakhtalif wa yansya' min dzalika. Nah timbullah dari sini, ya dari situ, bisa juga ya dari situ ya.
Tafawutun, perbedaan layan hasir yang tidak ada batasnya itu ya. Startnya kita beda-beda, bersihnya hati kita beda-beda, kesungguhannya beda-beda, maka hasilnya beda. Orang yang semangat belajar beda-beda hasilnya. Ada yang banyakan, ada yang dikitan. Mungkin yang banyakan karena IQ-nya cerdas, yang dikitan karena kurang gitu. Ya. Makanya ada kalimat apa tuh? Usaha tidak akan mengkhianati, walaupun kadang-kadang kita dihianati oleh hasil gitu. Enggak semua ya gitu. Makanya tanya guru dah, guru saya pengen ngaji nahu, saya cocok ke ngaji nahu. Jangan, lu dagang aja, urat lu urat dagang. Gitu. Guru saya mau belajar nahu bisa nggak? Bisa. Ente berpotensi, cuman ente usahanya kurang, himmahnya kurang, semangatnya kurang. Karena potensi aja nggak cukup loh. Ada orang bisa belajar bahasa Inggris, bisa nggak belajar bahasa Arab? Potensi nih. Orang bisa bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Inggris, bisa nggak belajar bahasa Arab? Secara potensi bisa. Cuman ada cumannya, demen nggak sama bahasa Arab gitu. Paham Dede? Wih, Dede Masya Allah bahasa binatang bisa nih. Wa maqali innaka lafi asyiki innaka lafi Allah. Wa faidanu hadhir rahmah, dan limpahan rahmat ini minallah, berasal dari Allah, alan nafsi, kepada jiwa, ghayatul matlub, adalah tujuan yang paling puncak. Nah ini dia nih. Jadi kenapa sih ya kita beramal menundukkan nafsu agar dapat faidon? Ingat ya, bukan faid doang, faidon pakai alif nun, berarti limpahan yang benar-benar banyak. Gitu. Ya. Pernah nggak lagi lemas, terus tahu-tahu semangat? Ya. Saya sekarang kalau lagi pengen nulis kitab tuh saya sering bikin tulisan tuh, doain ya biar bisa semangat nulis. Tiba-tiba Allah kasih semangat. Nah itu namanya faidon, itu taufik namanya. Nah seandainya kalau taufik itu banyak berlimpah sama kita, bukan cuma tulisan yang bisa kita karang, lain-lainnya bisa kita karang gitu. Nah, itu yang kita butuhkan dari Allah, faidon hadhir rahmah. Wa huwa ainus sa'adah, itulah inti daripada kebahagiaan, allati tabqa lin nafsi, yang tetap akan ada ba'dal maut, setelah mati. Bahagia karena rumah pasti ditinggal, harta ditinggal, semua ditinggal, tapi kebahagiaan karena limpahan anugerah Allah ya akan abadi. Lakinnaha, akan tetapi, masyurutatun, untuk kebahagiaan itu disyaratkan. Syaratnya apa? Nomor 1, izalatil alaik, menghilangkan semua halangan rintangannya tadi, penghambat-penghambatnya. Wa mahwis sifat radiyah, syarat yang kedua apa? Menghilangkan, menghapus sifat-sifat tercela, allati ta'akkadat fin nafsi, yang mana semakin kuat itu sifat tercela, bittiba'i syahawat, dengan mengikuti hawa nafsu. Tuh ya. Faidan, maka oleh karena itu, al amalu, amal itu, yarji'u ilal mujahadah, itu akan kembali maknanya kepada mujahadah, kesungguhan, biizalati ma la yambagi, untuk menghilangkan apa yang tidak pantas. Wa idanu sibali ila izalati tibai syahwat, kalau seandainya dia dinisbatkan kepada menghilangkan, mengikuti hawa nafsu tadi, ya zaharat fadilatuhu, maka nampaklah fadilahnya. Maksudnya apabila dia itu berupaya untuk menghilangkan hawa nafsu tadi, mengikuti hawa nafsu, maka barulah nampak kemuliaannya. Wa in nusiba ila tahsili ma yambagi, apabila dia itu mengerjakan apa yang menghasilkan apa yang sepantasnya, kana rutbatuhu, maka kedudukannya martabat syarat, sebagai kedudukan syarat daripada masyrut. Wal khadim minal makhdum, wa ma urida li ghairihi bin nisbah ila ma urida li nafsihi. Wa alaihi nabbahan nabi, oleh karena itulah Nabi menegaskan kepada kita, id qala, ketika beliau berkata, al iman bid'un wa sab'una baban, iman itu 70-an pintu. Adnaha, yang paling rendahnya, imatatul adza anit thariq, mengutin kotoran atau pengganggu dari jalan. Wal mujahadah, ya, adapun mujahadah bil ibadah, ya aktsaru agradiha imatatul adza anit thariq. Mujahadah, ya, di dalam ibadah itu kebanyakan daripada tujuannya atau agrodnya adalah membuang gangguan dari jalan, ya. Nah, wali qailin, orang boleh saja ayakula berkata, yang dimaksud dengan hadis di atas adalah mengutin kaca pecah, mengutin tulang, mengutin batu dari jalan. Wa inna hadza huwa sabiq, karena inilah makna yang lebih dulu sampai kepada pemahaman orang umum.
Wali qailin, tapi pemahaman orang yang lain apa? Innan nasa yatafawatuna fi fahmi ma'ani hadhil alfat ala hasabi tafawuti rutabihim. Sesungguhnya orang berbeda-beda dalam memahami lafaz-lafaz sesuai dengan tingkatannya. Tuh. Iman itu 70-an. Yang paling rendah apa tadi? Orang awam kan maknanya apa? Mengutin ini. Imatotul aza, buangin kotoran. Buangin hawa nafsu, buangin penyakit dengki, buangin penyakit iri, ya. Anitorik di jalan kita menuju Allah. Itu yang ditangkap oleh sebagian orang khusus. Ya. Yang kalau kita kan awam pahamnya buang paku kan. Makanya hadisnya sama, cuman cara bacanya beda. Yang tadi saya bilang, ya wa alamatu jasmihi as-sukun. Makanya ada nahwul qulub karena memang ada para sufi yang membaca ternyata isyarat nahwu itu bukan hanya isyarat untuk am, tapi isyarat untuk khos. Maka ya ada namanya isim apa? Isim mufrad. Kalau buat kita isim mufrad ya Muhammad, Ali. Kalau mereka isim mufrad Allah. Gitu. Ya. Jadi ke sono larinya. Nahwu dijelaskan secara tasawuf. Gitu karena memang tangkapannya begitu. Ya. Sekarang saya mau tanya, antum bisa memandang hadis, setiap hadis antum dapat pemahaman batinnya, ajib gak? Ya, ini kan satu nih ya, kita selama ini kan memahami makna imatatul aza itu kan maknanya apa? Mengutin kaca, mengutin beling dan sebagainya. Ternyata menurut orang lain, ulama lain, maknanya apa? Membuang tuh, aza, alaik ad-dunyawiyah fil qulub, fit tariqina ilallah. Blok aja Allah akbar, nikmat. Seandainya antum baca hadis Sahih Bukhari yang nampak zahiran wa batinannya. Oh, itulah tujuan kita al-amal wal ilm. Ya, gitu. Menundukkan hawa nafsu. Orang yang sudah begitu bisa tuh. Ya, gitu. Itu enggak pakai ngaji lagi udah. Kenapa? Dia kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah, dia hatinya bersih memantulkan sesuatu yang di alam sana. Gitu. Jadi Allah mengirimkan ilmu tiap hari. Ya. Zahiran wa batinan, cuman yang biasa kita tangkap yang zahirnya saja. Karena batin kita mati. Gitu ya. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda Rasul bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati." Semoga Allah cerahkan wajah orang yang mendengar ucapanku, fawa'aha. Kemudian dia apalkan tuh ucapanku tadi. Ini kata ulama ya. Makanya ada asor yang mungkin kenapa Habib Abdullah Ilfaqih itu Masya Allah wajahnya munawwar itu. Itu karena nadarallahu imra'an. Beliau kan minal musnid, termasuk orang yang hafal sanad. Minal muhaddits ya. Al musnid al muhaddits, profesor doktor ya. Allah cerahkan wajah beliau, ahli hadis itu Masya Allah ya. Semoga Allah mencerahkan ya. Orang yang mendengar makolahku kemudian dihafal, summa addaha, kemudian disampaikan kama sami'ah sebagaimana dia mendengarnya. Amanah. Nah ini kalimatnya. Farubbaha milifitkin, farubbaha milifikhin ghairi faqih. Kadang-kadang orang yang bawa suatu pemahaman tapi nggak paham. Kadang-kadang orang bawa kitab tapi nggak ngerti. Kadang-kadang orang bawa hadis tapi nggak ngerti isinya. Warubbaha milifikin ilaman huwa afqah minhu. Terkadang ada orang bawa pemahaman, bawa ilmu kepada yang lebih paham. Ya. Gitu. Sebagaimana yang kisah kemarin Sayyidah Nafisah dengan Imam Syafi'i. Khodimnya nggak paham apelnya maknanya apa. Tapi Imam Syafi'i apa itu? Faham. Makanya kadang begini. Semalam Kiai bilang apa gitu. Kayak Imam Syafi'i meninggal dunia. Kata Imam Syafi'i sama anaknya, tolong nanti bilangin gubernur, tolong mandiin saya. Anaknya bilang, ya, wahai gubernur, tolong mandiin ayah saya. Ayah saya berwasiat antum yang mandiin. Bukan itu, maksudnya bayarin utang saya gitu. Bukan mandiin begini, bukan. Itu mah ada amil, kerasnya antar amil ngamuk lagi. Ya, papa dia. Kan jatahnya dia kan main 300 berapa rasat? Satu baik berapa? Mandiin jenazah. Itu kerjaannya amil. Nah ini gubernur ngapain? Mandiin maksudnya apa? Bersihkan dari segala kotoran. Maksudnya bayarin utang. Tuh. Si anak nggak paham. Padahal di bawah hadis. Yang paham siapa? Gubernurnya itu. Gitu. Makanya kalau guru ngomong ya tuh husnuzon dulu. Walaupun belum nyampe otak kita. Minimal kalau kita husnuzon, yang kita tangkap yang benar.
Walaupun bisa jadi ada yang lebih benar lagi. Gitu. Ya. Contoh misalnya ada ngomong sama siapa santri, kalau mau ngaji mandi dulu apa gitu. Kan bisa maknanya mandi beneran. Bisa maknanya buangin kotoran hati. Karena banyak orang ngaji hatinya busuk, yang ditangkap busuk ilmunya busuk. Kalau busuk kagak laku di pasar. Kan bisa begitu kan, paham gak? Nah makanya kalau kita udah suuzon sama guru, udah mandi disuruh mandi lagi, tuh kan salah kan? Kalau mandi 2 kali kan mubazir, buang-buang air, tuh gimana sih guru ini, gak ngerti apa dia? Tuh. Gara-gara nangkapnya suuzon, makanya husnuzon dulu, baik sangka dulu. Mungkin maknanya zohir, atau mungkin ada makna lainnya, tuh gitu. Ya. Falaula anna fi alfadhihi ma yasbiq ila fahmi ghairil faqih. Ya, jikalau tidak ada, ya, jikalau bukan bahwasanya di dalam lafaznya Nabi ma yasbiku ada sesuatu yang lebih dulu sampai kepada pemahaman selain faqih, khilafa ma yasbiq ila fahmil faqih, berbeda dengan apa yang sampai kepada pemahaman faqih, lama kathuratil wasiyah bidzalik, maka enggak bakal banyak wasiat semacam itu. Artinya apa? Nabi ini kalau ngomong itu multi tafsir. Jadi ada memang yang kalimat-kalimat Nabi itu maknanya qat'i dalam artian maknanya itu saja, ada yang maknanya multi tafsir. Nah, itu bisa dipahami dengan ya faidon tadi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dah tuh ya. Jadi intinya begitu ya. Nah, jadi kenapa kita beramal? Kenapa kita mendapatkan ilmu? Tadi jawabannya. Beramal maksudnya apa tadi? Menundukkan hawa nafsu. Nah, kemudian kita mendapatkan ilmu, mendapatkan limpahan anugerah Allah karena mahalnya sudah siap untuk terisi. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, garamatil Fatihah, iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wa dzurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.